Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Azka dengan NIM 19103010 kelas A4 S1 Prodi Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya mendapatkan kasus LBP pada ibu hamil. Nah, yang pertama itu kenapa sih ibu hamil sering terjadi LBP? Nah, jadi pada masa kehamilan ini ibu hamil akan terkena LBP. Akibatnya yaitu terjadinya perubahan tubuh pada ibu baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, untuk intensitas LBP itu sendiri seiring bertambahnya usia kehamilan karena terjadinya pergeseran pusat gravitasi dan terjadinya perubahan pada postur tubuh ibu hamil. Nah, penyebabnya itu karena berat uterus yang kian membesar. Nah, kejadian ini terjadi pada minggu ke-16 sampai ke minggu 36 kehamilan. Nah, postur yang tidak tepat mengakibatkan kelelahan bagi tubuh ibu yang sedang mengandung. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa exercise agar rasa nyeri yang ditimbulkan oleh LBP tadi berkurang. Oke, kita ke video selanjutnya. Jadi untuk gerakan yang pertama itu kita melakukan gerakan breathing exercise yang dimana biasanya kebanyakan ibu yang sedang masa kehamilan itu dia mengalami kelelahan atau mengalami sesak napas karena terjadinya perubahan pada postur tubuh. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya breathing exercise yang dimana ini kita melakukan exercise dengan cara menarik nafas dan menghembuskannya dari mulut, dilakukan secara perlahan. Nah, boleh kita lakukan. Jadi ibu boleh bisa melakukan breathing exercise dengan cara menarik nafas kemudian dikeluarkan dari mulut. Nah, tangannya itu boleh diangkat. Nah, baru hembuskan. Nah, kita mulai ya. Tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Nah, lebih kurang seperti itu untuk gerakan dari breathing exercise. Nah, oke, kita lanjut ke gerakan selanjutnya. Kemudian untuk gerakan selanjutnya yaitu gerakan yang kedua itu namanya crush body hand. Nah, yang dimana di sini kita meminta kepada pasien atau kepada ibu hamilnya untuk berubah ke posisi merangkak. Bisa. Nah, di sini kita meminta ke ibu hamilnya telapak tangannya disejajarin sama lutut kaki. Nah, kemudian lebar kaki selebar pinggul. Bisa. Lebar pinggul. Nah, kemudian di sini kita melakukan gerakan ketika menarik nafas itu tangan ini kita ayunkan dari dalam. Ketika menghembuskan nafas, tarik ke atas sampai ke atas. Nah, yang dimana di sini bertujuan untuk menggerakkan memobilisasikan anggota gerak atas. Nah, bisa kita coba ya, Bu. Nah, di sini kita lakukan 4 kali pengulangan. Oke. Lihat, bawa ke atas. Turunkan. 3, 4. Nah, tujuan dari gerakan ini yaitu bertujuan untuk memobilisasikan anggota gerak atas. Nah, oke, ke gerakan selanjutnya. Nah, oke, kemudian untuk gerakan yang selanjutnya itu ada namanya gerakan cat cow yang dimana di sini kita meminta ke ibu hamil dengan melakukan gerakan merangkak lagi. Ibu bisa dicoba. Nah, di sini posisinya merangkak, pergelangan tangan sejajar dengan bahu.
Nah, kemudian lebar kaki sejajar dengan lebar pinggul. Nah, di sini kita ketika kita menarik nafas itu kepalanya ditekuk ke bawah. Nah, kemudian punggungnya naik ke atas dengan bentuk sampai berbentuk huruf C. Nah, ketika kita menghembuskan nafas itu kepala naik dan naik lihat ke atas. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 atau sampai 4 kali pengulangan. Kita coba ya, Bu. Oke. Tarik nafas. Hembuskan, lihat ke atas. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Nah, lebih kurang seperti itu untuk gerakan cat cow. Oke, kita lanjut ke gerakan selanjutnya. Kemudian untuk gerakan selanjutnya itu gerakan back stretch, yang dimana di sini kan posisi gerakan sebelumnya merangkak nih. Nah, di sini kita meminta ibunya untuk melakukan gerakan menarik bagian belakang ke menyentuh telapak kakinya. Oke, kita langsung praktekin aja. Nah, di sini kan awal posisinya merangkak nih. Nah, di sini kita meminta ke ibunya untuk merapatkan atau menempelkan kedua telapak kakinya. Nah, kemudian kita minta ke ibunya untuk menarik bokongnya menuju ke telapak kaki, menempel. Nah, tahan sampai 5 detik. Nah, baru ke depan lagi. Nah, gerakan ini dilakukan sebanyak 3 atau sampai 8 kali pengulangan. Oke, kita coba ya, Bu. Tarik. Kemudian dorong. Tarik. Dorong. Kemudian tarik. Dorong. Nah, lebih kurang seperti itu untuk gerakan back stretch. Nah, kemudian ke gerakan selanjutnya. Oke, untuk gerakan selanjutnya itu ada namanya goal bridging exercise. Nah, ini merupakan teman dekat atau komponen dari Kegel exercise, yang dimana itu posisinya itu kita posisi berbaring. Oke, bisa ya, Bu, kita berbaring ya, Bu. Oke, saya praktekin juga. Nah, yang pertama itu kita mengambil posisi berbaring, kakinya lurusin dulu. Nah, jadi posisi kita berbaring. Kemudian kita menekuk kedua lutut kaki. Kemudian kita mengangkat pinggang ke atas secara perlahan seperti ini. Kemudian turunkan. Bisa Ibu melakukannya? Oke, kita coba ya. Nah, ini dilakukan dengan 4 kali pengulangan ya, Bu. Nah, oke. 1, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, tahan, turun. Nah, yang dimana di sini dia bertujuan untuk menguatkan otot-otot dasar panggul, yang dimana itu otot-otot dasar panggul itu ada gluteus maximus, minimus, medius. Nah, kemudian dia juga bertujuan untuk merelaksasikan otot-otot yang ada di dasar panggul tadi. Nah, oke, kita ke gerakan selanjutnya. Kita ke gerakan ini. Nah, jadi untuk gerakan sekarang, gerakan selanjutnya itu gerakan bicycle exercise. Nah, gerakan ini seperti ketika kita mengayun sepeda. Nah, itu kita mengambil posisi tidur. Nah, kemudian kita mengangkat kaki kita. Nah, kemudian kita ayunkan. Nah, gerakan ini dilakukan 8 kali. Gerakannya dilakukan 8 kali turun naik dengan 4 kali pengulangan. Nah, kita coba ya, Bu. Tangannya di bawah. Nah, oke, angkat kakinya seperti mengayun sepeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, turunkan.
Nah, jadi gerakan ini dia bertujuan untuk mengencangkan otot-otot gluteus maksimum. Nah, oke, kita ke gerakan selanjutnya. Nah, kemudian untuk gerakan selanjutnya itu ada namanya gerakan baby position. Nah, yang dimana itu kita mengambil gerakan posisinya itu posisinya duduk dengan paha melebar. Nah, kemudian telapak kaki saling berjumpa. Nah, kemudian kita mengulurkan tangan ke depan sampai menyentuh menyentuh lantai. Nah, ini kita tahan sampai 8 detik. Oke, kita coba ya. Ulurkan sampai menyentuh lantai dan ditahan 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kembali ke semula pelan-pelan. Nah, ini dilakukan dengan 4 kali pengulangan. Oke, ulurkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita ulang lagi. Ulurkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lebih kurang seperti itu untuk gerakan baby position. Nah, jadi kita ke gerakan yang selanjutnya. Nah, jadi untuk gerakan yang terakhir yaitu gerakan backward straight with the ball. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan media apapun, baik seperti kita bisa menggunakan dinding, menggunakan kursi, atau menggunakan media lain. Nah, tapi jika kita menggunakan bola itu gerakannya lebih optimal. Nah, berhubung saya tidak ada gimbal, jadi saya menggunakan toples yang bisa menggelinding. Nah, di sini untuk posisinya itu kita posisinya duduk seperti ini, kemudian bolanya atau toplesnya didekatin ke paha. Sebenarnya posisinya seperti ini, berhubung toplesnya juga pendek. Nah, itu jadi diusahain agar tidak bungkuk. Nah, jadi untuk itu kita dekatin ke paha, kemudian didorong ke depan sampai punggungnya itu lurus, dan punggungnya itu lurus atau bagian lumbalnya ini merasakan stretch atau peregangan. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali sampai 10 kali pengulangan. Oke. Satu, luruskan, kemudian tarik, luruskan, kemudian tarik, luruskan. Nah, lebih kurang seperti itu untuk gerakan-gerakan untuk senam ibu hamil. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, naktafi bima qultu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.